Shalom saudara, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam ya di tempat saudara. Saya nggak tahu, tapi di sini sore hari. Jadi sore ini Uncle Mandil mau mengajarkan kembali, men-sharekan, membagikan pembelajaran Alkitab dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 ya. Kita persiapkan hati kita saudara, persiapkan batin kita. Kita nggak boleh ataupun kita tidak bisa menipu Tuhan ya. Tuhan tahu apakah saudara, apakah kita semuanya rindu sungguh-sungguh mau mencari Dia apa tidak. Tuhan tahu saudara. Jadi yang mengoreksi hati kita adalah Tuhan ya. Di sini Uncle Mandil mau membagikan kembali pembelajaran Alkitab dalam Matius pasal 7 ayat 21. Persiapkan Alkitab saudara. Kita hendaklah kita boleh berakar di dalam Yesus Kristus ya saudara. Saya akan bacakan dari sini apa isi dari Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, Uncle Mandil akan mengajak saudara ya, sama-sama kita belajar ya. Saya letakkan dulu di sini. Nah, sama-sama kita belajar dan Uncle Mandil akan membedah kata demi kata apa yang dituliskan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 ini saudara ya. Saudara, persiapkan Alkitabmu, kita mau belajar. Nah, di sana dituliskan kata pertama adalah bukan setiap orang. Jadi ada kata setiap orang. Dalam teks Yunaninya, dalam teks aslinya dituliskan dengan istilah pas. Ya, pas. Artinya apa? Artinya every atau all. Setiap atau keseluruhan. Ini keseluruhan atau setiap bukan binatang, bukan malaikat, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah manusia, orang. Jadi setiap orang atau keseluruhan orang. Yang seperti apa? Dikatakan lagi lanjut dengan kata berseru. Bukan setiap orang yang berseru. Bukan semua atau keseluruhan atau kumpulan orang-orang yang berseru. Kata berseru dalam bahasa aslinya menggunakan kata istilahnya yaitu apa? Istilahnya lego, yang artinya to say, berkata atau mengatakan. Ya, bukan setiap orang yang berkata atau mengatakan apa? Kepada siapa? Kepadaku. Kata kepadaku dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya dituliskan dengan istilah ego, ya. Ego. Artinya aku atau saya. Jadi ini yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Jadi bukan seluruh orang yang berkata atau yang berseru kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berseru itu atau yang berkata itu, yang mereka katakan adalah Tuhan, Tuhan. Kata Tuhan, Tuhan di dalam bahasa aslinya menggunakan kata kurios. Kata kurios ini artinya Tuan, ya, Tuan, ya, ataupun Lord, L-nya huruf kecil, atau Master. Nah, ini dia, Tuan, Tuan. Tetapi dalam King James Version dia menuliskan dengan istilah Lord, artinya Tuhan. Ini sama ya, kalau misalnya seorang manusia dipanggil dengan istilah Tuhan, berarti yang dimaksudkan adalah pengagungan, ya, panggilan secara khusus. Tetapi kalau yang dimaksudkan ini Lord yang ditujukan kepada Allah, ya, ini berarti pencipta. Nah, pencipta.
Jadi di sini menggunakan kata kurios yang ditujukan kepada Yesus Kristus oleh karena Allah yang telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus, kemanusiaan dari Yesus Kristus itu dipanggil dengan istilah Tuhan. Tetapi kata Tuhan di sini ini adalah pengagungan secara khusus yang ditujukan kepada manusia. Ya, Lord, L-nya huruf kecil, atau Master gitu dia. Dan apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya. Setelah itu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan dalam bahasa teks aslinya yaitu Basileia, yang artinya adalah kingdom atau kerajaan, kedaulatan atau kekuasaan kerajaan. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang berkata atau memanggil nama Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan. Artinya akan masuk dalam kedaulatan, dalam kekuasaan Tuhan. Di sana dikatakan kerajaan apa? Kerajaan sorga. Sorga kalau kita lihat dalam bahasa teks aslinya sudah tahu lah ya, yaitu auranos, yaitu kerajaan, ya, kerajaan sorga. Apa, ya? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-21 ini? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku nanti, ya, berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, atau Lord, Lord, atau Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kekuasaan kerajaanku, kedaulatanku, kerajaan sorga. Nggak semua orang, bukan setiap orang yang berseru-seru. Ya, semua orang bisa berseru kepada Tuhan Yesus. Ataupun saat ini ada orang-orang yang tidak mau berseru kepada nama Tuhan. Ada. Buktinya apa? Ada orang yang menghujat nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang tidak percaya, yang tidak menerima kehadiran dari Yesus Kristus. Ada. Ada orang yang mengutuk nama itu, ada. Dan ada juga orang yang percaya menerima Yesus Kristus di bawah matahari ini, ada. Saya adalah pengikut Yesus Kristus yang percaya, yang menerima kehadiran Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hatiku ini penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Kehadirannya yang telah menyelamatkan hidupku. Saya sadar bahwa saya adalah orang yang telah berdosa, yang seharusnya mendapatkan murka Allah, yang seharusnya yang telah dihukum. Tetapi saya bersyukur kehadirannya. Allah mengasihi saya. Allah itu adalah kasih. Dia yang telah menunjukkan, membuat jalan, yang telah mengambil segala kelemahan saya, mengambil semua bentuk hukuman yang seharusnya saya terima, di mana melalui Sang Firman yang telah turun dari sorga menjadi manusia, datang, dan saya melihat dengan mata saya sendiri, yaitu melalui kebenaran firman-Nya. Alkitab yang saya lihat dengan mata saya sendiri, yang saya dengar dengan telinga saya sendiri, dan saya percaya, saya menerima Yesus Kristus. Inilah yang menjadi iman saya. Saya ada di dalam kebenaran itu. Kebenaran itu ada dalam diri saya. Dan inilah yang menjadi sumber sukacita saya, saudara. Sukacita saya. Walaupun di antara sekeliling-keliling saya ada yang menghujat, tidak menerima, menolak. Inilah yang dimaksudkan
oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Semua orang bisa memanggil nama Tuhan. Ataupun saat ini ada orang yang nggak percaya. Tetapi nanti pada hari terakhir itu, hari kedatangan Yesus Kristus, hari penghakiman itu, semua orang akan bertekuk lutut mengaku, ya, mereka yang masih hidup di mana kedatangan Yesus Kristus, mereka berseru-seru pada hari terakhir. Mereka berteriak-teriak. Siapa yang berteriak-teriak itu? Coba kita lanjutkan. Melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Bukan orang yang berseru-seru, tetapi melainkan Dia. Dia ini siapa, saudara? Dia itulah artinya adalah every, ya. Dia, setiap orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kata berikutnya, Dia yang melakukan, dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah ho, he atau to. Ini sudah jelas. Kalau di dalam bahasa Inggris, the artinya bentuk, ya, bentuk artikel atau kata tambahan, kata petunjuk yang sudah jelas. The, ya, dalam teks aslinya ho. Jadi sudah jelas. Dia ini yang dimaksudkan adalah yang sudah melakukan kehendak Bapa-Ku, kata Yesus. Melakukan, kata melakukan di dalam teks aslinya menggunakan kata apa? Poio, ya, poio, yang artinya to make atau membuat, atau do, melakukan. Jadi mereka orang-orang yang sudah percaya, yang sudah di dalam, yang sudah menerima Yesus Kristus, ya, dalam hatinya, dalam hidupnya, mereka yang tinggal di dalam kebenaran, mereka yang bertindak, mereka yang sudah membuat keputusan untuk percaya, menerima kabar baik itu, Injil itu, Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia itu, yang telah menyelamatkan kita, manusia ini, yang telah mengalahkan maut. Orang-orang yang sudah percaya, yang sudah di dalam Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus, inilah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah orang-orang yang masuk ke dalam kedaulatan Allah, ya. Karena untuk masuk kepada kerajaan, ruang lingkup kerajaan sorga, itu adalah orang-orang yang Allah kehendaki. Saudara, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Tetapi yang masuk dalam kerajaan sorga itu adalah orang atau dia yang melakukan kehendak. Kata kehendak di dalam bahasa aslinya adalah telema. Telema artinya will, keinginan atau kemauan. Kemauan dari siapa? Di sana dikatakan Bapa-Ku. Bapa-Ku artinya Allah. Bapa-Ku dalam bahasa aslinya adalah Pater. Pater, Bapa. Bapa-Ku, Allah yang melakukan kehendak Allah, dialah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Dialah yang menikmati kemuliaan itu. Dialah yang bersama-sama dengan Allah. Dialah yang layak tidak dihukum.
tidak mendapat murka Allah. Ya, siapa orang-orang itu yang melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kehendak Bapakku? Di mana tadi dikatakan di ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia atau siapapun yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, di sana dikatakan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kehendak Bapakku yang dimaksudkan dengan kata Tuhan Yesus ini? Apa yang menjadi kehendak Bapakku? Saudara, kehendak Bapakku adalah apa yang menjadi kehendak Bapa? Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita? Apa? Saudara, kita perlu tahu. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40. Di sana sangat jelas apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya. Saya akan bacakan Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Ini Yesus berkata. Sebab aku ini Yesus. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia. Dia ini siapa? Yang mengutus anaknya, yang mengutus Yesus. Ya, yaitu Bapa yang telah mengutus aku. Ayat 39. Dan inilah kehendak Bapa, kehendak Allah itu, kehendak yang mengutus Yesus, yang telah mengutus aku, yaitu supaya apa? Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada apa? Pada akhir zaman, pada hari terakhir. Ayat 40. Sebab inilah yang kehendak Bapakku. Perhatikan baik-baik. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya atau kepada anak beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, inilah yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah, yaitu yang melihat anak yang Dia telah utus, yaitu Yesus Kristus. Ya, percaya kepada anak itu, percaya kepada Sang Firman itu, percaya kepada Yesus Kristus itu. Saudara, inilah yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang pertama, saudara. Inilah yang jadi kehendak. Kalau ini tidak dilakukan, tidak taat hidup kita, maka apapun yang kita kumpulkan tidak ada gunanya, saudara. Dunia ini dan seluruh isinya akan pasti dibakar dengan api. Dunia ini menjadi lautan api, dibakar dengan api. Tetapi orang yang percaya, setiap orang yang menerima Yesus Kristus, anak itu, Sang Firman, Firman yang telah menjadi manusia, ya, Allah itu, Sang Firman itu, Firman Allah itu, yang menerima Firman Allah itu, dia hidup, dibangkitkan pada akhir zaman. Apa artinya dibangkitkan? Artinya kita dibangkitkan dengan tubuh rohani, kemuliaan.
Fisik kita ini yang terbuat dari debu tanah, di akhir kita dibangkitkan dengan tubuh rohani kemuliaan. Bukan lagi dari tanah, dibangkitkan dengan tubuh rohani kemuliaan. Kita mempunyai hidup yang kekal. Apa artinya hidup yang kekal? Hidup bersama dengan Yesus Kristus, Sang Firman itu, Allah itu. Luar biasa saudara. Ini yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus, supaya tidak ada yang hilang. Artinya supaya tidak ada yang binasa, supaya tidak ada yang beroleh hukuman kekal, kematian kekal. Makanya Yesus diutus. Sang Firman itu hadir. Firman Allah itu hadir. Allah itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, supaya orang yang melihatnya, mendengarnya, percaya, menerimanya, dan punya hidup yang kekal. Kalau saudara tidak percaya, kalau saudara tidak menerima, itu berarti bukan Allah yang kejam, bukan Yesus yang kejam, bukan firman Allah yang kejam, tapi engkau sendiri yang membuat jalanmu sendiri, yang tidak mau hidup kekal. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 21 ini. Bukan orang yang berseru-seru nanti pada akhirnya, pada hari terakhir, banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong, Tuhan, Tuhan. Tetapi sekali lagi, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang berseru-seru, tapi saya tidak tahu apa isi hatinya. Tapi Tuhan Yesus tahu. Allah tahu hati seseorang yang berseru kepadanya. Apakah engkau minta kesembuhan? Apakah engkau minta apa? Kekayaan atau apa? Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah percaya, menerima anak yang diutus, Allah yang telah menjadi manusia, Sang Firman, Injil itu, berita kabar baik itu, Yesus Kristus yang telah hadir di atas di bawah matahari ini, di atas bumi ini. Itulah yang menjadi kehendak Allah. Percaya, menerima apa yang Allah telah lakukan di dalam Yesus Kristus. Ini yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, puji Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan saya dan saudara. Terus kita di dalam Yesus Kristus, kita berakar dan kita membangun diri kita, dan kiranya kita berbuah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, apapun itu buah yang telah dihasilkan dari saudara di atas kebenaran firman Allah. Tuhan kehendaki. Karena yang pertama, yang terutama adalah saudara percaya, menerima karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan lanjut di ayat yang ke-22.